Sepatu aku pun jadi nggak berani pakai selop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya mulai, saya mau konfirmasi dulu kepada keluarga besar Yayasan Pesantren Abu Hurairah. Kemarin WA sampai ke saya bahwa acara selesai jam 12. Sekarang jam 12 kurang 10. Apakah panitia ikhlas ceramah 10 menit? Nggak, maksudnya ini digenahkan. Apa betul-betul jam 12 harus selesai? Ustadz, apakah kita lewatkan sedikit sampai menjelang zuhur atau gimana? Setengah 1 lah ya, halal ya? Ya. Baik, karena waktunya pun udah singkat, kita semua ini sama di hadapan Allah. Jadi nggak usahlah dihormati satu-satu, makan waktu ya. Jadi semuanya yang datang hari ini saya hormati dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ceramah memang nggak suka basa-basi. Biasanya ada yang ceramah perkenalan aja 15 menit, sayang waktunya ya kan Bu. Jadi kita langsung aja lah ini ya, nggak usah kenal-kenalan lah, ngapain. Udah bolak-balik tadi dibilang anak Ustadz Rahul, anak Ustadz Rahul. Yang penting inilah hasil kerja sama Rahul sama Anjeli dah. Itu aja lah yang penting ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan pesantren Abu Hurairah sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu, saya langsung saja ke intinya. Bapak Ibu semua sudah dibagikan amplop yang mana panitia memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk beramal jariah. Amal jariah itu tidak sembarang amal. Sedekah jariah itu tidak sembarang sedekah. Ibu bapak ngasih uang ke pengemis itu bukan sedekah jariah. Ngasih uang ke manusia silver itu bukan sedekah jariah. Karena sedekah jariah itu pengertiannya sedekah untuk kepentingan orang banyak. Sedekah yang manfaatnya dirasakan oleh umat. Masjid, madrasah, pesantren, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, itu disebut sedekah jariah yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan pahalanya akan mengalir terus sampai kita masuk ke dalam kubur. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih uang ke pengemis, dapat pahalanya hari itu aja, dapat pahalanya saat ngasih uang ke pengemis itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih uang ke pesantren, menyumbang untuk pembangunan pesantren, setiap ada yang belajar di pesantren itu, setiap ada yang beribadah di tempat itu, pahala mereka Bapak Ibu panen sampai Bapak Ibu masuk ke dalam kubur. Makanya sedekah ini pinter-pinter, cari yang jariah-jariah. Jadi tinggal manen aja. Jadi mumpung dia ada kesempatan, jangan pelit-pelit. Nanti setiap anak-anak ini ngapal Quran, pahala ngapal Qurannya ngalir ke Bapak Ibu sampai masuk ke dalam kubur, nggak putus-putus. Jangan pelit-pelit sama pesantren, sama masjid, itu yang dibawa mati. Kita punya uang cepek, 75 masuk kantong, 25 masuk amplop ini, 25 itu yang Bapak Ibu bawa mati. Bapak-bapak nih yang paling sering ketemu kota infak. Minimal seminggu sekali Bapak jumpa waktu sholat Jumat. Bapak kalau sholat Jumat itu bawa infak yang paling paten. Ibu pun jangan suaminya bawa limpul, ibu merepet.
Sok kaya, sok kaya. Ada yang goceng kok ndak ada limpul lah bang. Sok paten kali. Harusnya kalau suaminya bawa limpul ibu tukar bang. Ini bang yang merah tanggung bang. Ini yang dibawa mati. Walaupun bapak-bapak ini modelnya macam-macam. Ada yang kota infak keliling dia pura-pura zikir. Ada. Aku perhati kalau Jumatan itu keliling kota infak. Dia mulai deket kotaknya kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lewat kotaknya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit kan. Padahal kotak infak itu kalau udah di depan kita, di dalam kantong kita duit lengkap dari yang abu-abu sampai yang merah, itu duit berantem. Inilah amplop di depan mata ini, duit dalam kantong kita berebut, semuanya minta dipakai infak. Yang cepek ngomong, mbok sekali-sekali aku kenapa dipakai infak? Selama ini kalau main perempuan, mabuk, judi, aku yang dipakai. Tapi kalau sedekah jarang kali maki aku pun pengen masuk surga, kata cepek. Yang limpul nyaut, gak usah mimpi kau pek, kata yang limpul. Kan namanya cepek bu, jadi panggilan akrabnya pek. Jangankan kau pek, aku aja jarang, kata yang limpul. Yang 20 nyaut, walah pul. Kau kan memang nasibmu untuk beli beras pun. Ini pasti aku yang dipakai infak, kata yang 20. Yang 10 nyaut, sadar kau untuk beli paket pau. Kau kan Telkomsel 3 giga. Ini pasti aku, kata yang 10. Yang goceng nyaut, kau rokok setengah bungkus, kata yang goceng. Ini pasti aku. Terakhir yang abu-abu ngomong, diamlah kalian semua, gak usah banyak cerita, aku langganan tiap Jumat, kata yang abu-abu. Terakhir tangannya ngerogoh kantong yang kejepit, adikannya lagi yang megang parang. Makanya jangan pelit-pelit, dibawa mati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta yang kita miliki itu kalau bisa jadi jembatan untuk kita menyeberang ke surganya Allah. Jangan macam Sa'labah, makin banyak harta makin jauh dari Allah. Beruntunglah Bapak Ibu yang punya duit, yang punya harta lebih. Karena orang Islam, orang beriman, kalau dia punya uang, sebetulnya dia lebih mudah nyari pahala daripada orang yang gak punya uang. Betul loh bu. Kalau orang punya uang sebetulnya masuk surga lebih gampang daripada yang nggak punya uang, karena dia bisa dapat banyak pahala dari uang yang dia punya. Makanya orang Islam ini nggak boleh miskin. Orang Islam ini harus jadi umat yang kaya. Bahkan kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu bisa mendekatkan kita kepada kekafiran. Artinya orang miskin lebih mudah dia murtad daripada orang yang kaya. Karena banyak kejadian murtad diiming-imingi uang, murtad gara-gara kelaparan. Makanya santri-santri kita nanti Ustadz, memang sebaiknya ilmunya itu dibuat berimbang. Pelajaran agamanya cukup, pelajaran dunianya juga ada. Karena sekarang ini nggak bisa dipungkiri, kita buat macam pesantren modern, belajar umum iya, belajar agama iya. Karena sekarang ini nggak bisa kita pungkiri, anak-anak sekolah sekarang pakai laptop, kuliah pakai laptop, kerja juga yang dicari yang jago komputer, jago bahasa Inggris, supaya hidupnya bahagia dunia akhirat, mudah dunia akhirat, seimbangkan ilmunya dunia dengan akhirat. Tapi sekarang ini kan bu, pondok pesantren memang lagi naik daun. Pesantren, SDIT, SMPIT yang basisnya agama ini lagi naik daun. Sampai-sampai SD negeri, SMP negeri nyari murid setengah mati sekarang. Kalah saing. Di tempat kami SD negeri itu pak, sampai nyogok ke calon wali murid supaya anaknya masuk di sekolah mereka. Bu, kalau anak ibu masuk kami kasih uang sekian, sampai gitu. Ya mungkin yang dikejar dana bosnya sama mereka. Udah sama-sama ngerti lah kita. Kenapa sekolah-sekolah Islam naik? Karena ilmunya berimbang, dunia dapat, akhirat dapat. Makanya Bapak Ibu, sekarang kan biaya pesantren itu sebetulnya mahal-mahal. Ya alhamdulillah lah ada pesantren yang cuma pakai beras 10 kilo, ini luar biasa ini bu.
Ketulusan, keikhlasannya luar biasa dibalas Allah nanti ini. Makanya Bapak Ibu masukkan anak ke pesantren. Ibu tahu anak ibu kalau SMP negeri, SMA negeri itu belajar agama seminggu berapa jam coba? 2 jam. Mana cukup belajar agama seminggu 2 jam. Makanya yang anaknya sekolah umum, pulang dia sekolah, suruh madrasah, suruh dia ngaji, supaya ilmunya berimbang dunia dengan akhirat. Karena yang diajarkan di sekolah, Bu, kadang-kadang bertentangan sama Quran. Ada loh yang diajarkan di sekolah bertentangan sama Quran. Contoh, kalau di sekolah SMA itu ada diajarkan teori namanya teori Darwin, yang mengatakan kalau manusia itu berasal dari monyet. Nah, ini kan bertentangan ini sama Quran. Dia pernah kejadian ada anak SD nanya sama mamanya, "Mak, kita manusia kok bisa banyak gini, cemana ceritanya, Mak?" Kata mamanya, "Oh, dulu pertama Allah nyiptakan Nabi Adam, nak. Kemudian istrinya Hawa, beranak pinak, jadilah banyak kayak kita sekarang." "Oh, berarti kita dari Nabi Adam ya, Mak?" "Iya." Bapaknya pulang kerja, ditanyanya lagi ke bapaknya, belum yakin dia. "Pak, kita manusia kok bisa banyak gini, cemana Pak ceritanya?" Kata bapaknya, "Dulu bapak di sekolah diajari teori Darwin, nak. Kita itu dari monyet. Jadi monyet itu beranak, lama-lama mukanya kayak kita," katanya. Terakhir anaknya bingung, nanya lagi sama mamanya, "Mak, yang mananya yang betul, Mak?" "Apanya?" "Kutanya mama, kata mama kita dari Nabi Adam. Kutanya bapak, kata bapak kita dari monyet. Mana yang betul, Mak?" Kata mamanya, "Dua-duanya betul." "Loh, kok dua-dua betul, Mak?" "Iya, mama nyeritakan garis keturunan mama, bapakmu nyeritakan garis keturunan bapakmu. Jadi mama keturunan Nabi Adam, bapakmu keturunan ketek." Anaknya nyaut, "Berarti mama kawin sama ketek," kata anaknya. Makanya anak-anak ini ilmunya harus berimbang. Gak usah muluk-muluk lah. Ibu aja sebagai orang tua, cita-cita ibu nanti kalau udah mati anak yang mandikan mayat ibu, ya kan? Anak yang mendoakan ibu, anak yang baca Quran di samping jenazah ibu. Banyak kejadian orang tua meninggal, anaknya nggak pandai baca Quran, sedih kali mayatnya. Yang ngaji di samping mayat mama-mama wirid, anaknya cuma bisa nangis. Padahal nangis anaknya hanya menambah penderitaan orang tuanya. Kita dalam Islam nggak boleh meratap. Kalau anak punya iman, punya agama, meninggal orang tuanya, dia tahu harus bagaimana. Tapi kalau anak nggak punya iman, nggak punya agama, mamanya meninggal, dia bolak-balik pingsan, nangis meraung-raung kayak orang gila. Semua dipukul-pukuli, jedut-jedutkan kepala ke dinding, ngoyak-ngoyak baju, gigit-gigit kos kaki. Ngapain lah, jorok nih, mukul-mukuli jenazah mamanya. Sering kan, Bu? Mamanya meninggal dipukulinya. "Jangan pergi, Mak." Mamanya nyaut, "Sakit, Pau," kata mamanya. Dipukulinya jenazah mamanya. Makanya anak-anak tanamkan pendidikan agama yang baik, pendidikan Al-Quran yang baik. Hari ini punya anak hafal Quran, tidak ada ruginya, bahagia dunia akhirat. Akhirat udah jelas, kata Nabi, anak yang hafal Quran, dia bisa menolong 10 keluarganya dari siksa api neraka. Bapak, mama, kakek, nenek, abang, adik masuk neraka, kita hafal Quran, kita bisa tarik mereka dari neraka, kita masukkan mereka ke dalam surga. Itulah kemuliaan penghafal Al-Quran. Makanya kalau sayang sama orang tua, ngafal Quran. Dulu Pak, pernah datang syekh dari Yaman, datang ke rumah dinas gubernur Sumatera Utara. Datang syekh dari Yaman, hafiz-hafiz 30 juz se-Sumatera Utara dikumpulkan di situ untuk sharing-sharing sama syekh yang dari Yaman ini. Salah satu hafiz nanya sama syekh ini, "Syekh, bagaimana cara melawan rasa malas dalam menghafal Quran? Macam mana cara ngelawan malas ngulang hafalan?" Lalu syekh itu jawab, "Kalau kamu lagi malas ngulang, kalau kamu lagi malas ngafal, ambil pulpen, ambil kertas, tulis 10 nama orang yang kamu cintai. Karena 10 orang itu yang nanti akan kamu tolong di akhirat kalau kamu bisa menjadi penghafal Al-Quran."
Makanya anak-anak ini ngapal Quran mumpung masih SMP, masih anak-anak, otaknya masih paten-patennya. Anak-anak sekarang bu lagu TikTok cepet nggak hafal? Cepet karena otaknya masih paten. Makanya sayang kalau dipakai ngafal TikTok, lebih bagus dipakai ngafal Quran. Karena manusia itu makin tua otaknya makin lemah. Mama-mama nih suruh ngapal Quran setengah mati, udah bercabang-cabang ini pikirannya, Nmax-nya belum lunas, ya kan? Belum lagi mekar, ibu ikut mekar juga. Nah, gitu ya, aku nggak ngerti mekar. Belum lagi lakinya chattingan sama janda, ya kan? Nggak bisa ngapal Quran, banyak kali beban pikirannya. Tapi kalau anak-anak ini belum ada beban, ngapal Quran masih gampang. Nenek-nenek lagi mau diajari Quran, payah. Kuping dah budek, mata udah kabur, payah. Yuk nek, ikuti nek, ikuti ya nek. Innahu kana tawwaba. Coba nek. Innahu kawat tembaga. Kuping dah budek, mata udah kabur. Makanya anak-anak berjuang terus demi orang tua, demi keluarga untuk menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Tapi ngafalnya harus tetap memperhatikan tajwid. Makanya di pesantren kami ada namanya tahsin dulu. Jadi diperbaiki dulu bacaannya, baru dia boleh lanjut menghafal. Supaya hafalannya lancar, bacaannya juga sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya anak hafal Quran gak ada ruginya sekarang. Di dunia juga beruntung. Tengok di Kecamatan Gebang, ada satu orang hafiz cilik kebanggaan Kabupaten Langkat, kebanggaan Indonesia. Namanya Zahran Auzan. Umurnya masih 14 tahun. Dia juara 1 tahfiz 30 juz se-Indonesia di Maluku. Dia juara 2 tahfiz 30 juz internasional sedunia yang diadakan di Saudi Arabia. Juara satunya dari Maroko, umurnya sudah 22 tahun. Dia masih 14 tahun, juara 2, dapat hadiah 800 juta rupiah. Sekarang uang itu dia pakai untuk bangun pesantren di Gebang. Masya Allah. Belum lagi dapat bonus dari gubernur, sekeluarga diumrohkan sama gubernur. Hari ini punya anak hafal Quran tidak hanya dimuliakan di langit, tapi juga dimuliakan di bumi. Sekarang ini masuk tentara, polisi, tanya Pak Babin, ada jalur khususnya dia kalau hafal Quran. Semalam itu ada perguruan tinggi jurusan kedokteran menyediakan kuota khusus untuk penghafal Quran masuk tanpa testing. Enak kalau anak hafal Quran. Auzan ini Pak, lebih patennya lagi, yang nyimakkan hafalannya tiap hari langsung bapaknya sendiri. Ngapalnya nggak di pesantren, bapaknya langsung. Bapaknya dulu udah punya kerjaan, gajinya lumayan, bapaknya resign. Terus dipikirkannya, apalah yang bisa buat aku 24 jam di rumah supaya aku bisa nyimakkan hafalan anakku. Terakhir dia milih jadi tukang jahit. Dia milih jadi tukang jahit supaya bisa 24 jam di rumah mendampingi anaknya ngafal. Tapi maaf ya Pak, bapaknya Auzan ini kan dia memang qori, dia memang hafil, jadi bisa dia langsung nyimakkan, dia paham tajwid, paham fasohah. Kalau bapak nggak usah nekat lah, bapak kan masih Iqra 4. Ya kalau bapak yang nggak mampu, antarkan anaknya ke pesantren, antarkan anaknya ke rumah tahfidz. Artinya anak kalau hafal Quran, orang tuanya akan tersenyum di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari harta yang kita punya kita manfaatkan betul-betul untuk membantu perjuangan ustadz-ustadz kita, untuk membantu perjuangan santri-santri kita untuk belajar Al-Quran di tempat yang kita cintai ini. Jadi Bu, memang kita nih cari duit harus semangat supaya kalau duit kita banyak, kita bisa banyak sedekah. Gak ada cerita orang Islam gak butuh duit Bu. Rukun Islam 5, cuman rukun Islam pertama yang gak pakai duit, cuman modal mulut sama hati, ya kan? Syahadat 2 sampai 5 duit semua. Rukun kelima, kita mau jadi
Islam yang sempurna, ya kan, menyempurnakan rukun Islam butuh duit. Sekarang ini biaya haji 54 atau 56 juta, itu pun udah disubsidi. Kalau nggak disubsidi 90-an juta. Jadi kalau ibu berangkat haji laki bini 54 kali 2 udah cepet lebih. Belum lagi ibu kan mau ninggalkan uang belanja untuk anak di rumah 5 juta, nambah lagi. Belum lagi ibu mau tepung tawar. Belum ibu nanti di sana mau beli ceret emas, ya kan, beli ceret emas, sejadah, kurma, duit. Rukun Islam keempat, zakat, duit. Orang yang wajib zakat orang yang punya duit. Yang nggak punya duit terima zakat. Pertanyaannya, yang dapat pahala yang berzakat atau yang terima zakat? Yang berzakat. Yang nerima zakat mana dapat pahala? Artinya orang kalau punya duit dia lebih mudah masuk surga, lebih mudah nyari pahala daripada orang yang nggak punya duit kalau dia pandai memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Memang kata Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi masa sampai mati mau sedekah pakai nyengir aja, lain lah pahala nyengir sama duit. Ustadz, rukun Islam ketiga puasa, kan nggak pakai duit. Apa pula puasa nggak pakai duit? Dalam Islam ada namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terus menerus, nggak ada buka, nggak ada sahur. Ini Nabi Muhammad boleh melakukannya, tapi kita umatnya haram melakukannya. Artinya kita harus ada bukaan, ada sahur, belinya pakai duit. Ini mama-mama lebih paham nih Pak, biaya makan bulan puasa dibanding biaya makan di luar bulan puasa, mahalan mana? Ya bulan puasa, ya kan Bu. Makanya bapak ngasih uang belanja kalau mau puasa harus lebih banyak, ya kan Bu? Ya, Pak. Kenapa lebih mahal? Padahal makannya cuma 2 kali sehari. Pertama, bahan pokok naik kalau Ramadan. Ini aja beras sudah naik. Belum lagi ibu sebagai mama, sebagai istri sayang sama suami, sayang sama anak, kepengen suami sama anak puasanya kuat. Supaya puasanya kuat, makan sahurnya harus banyak. Supaya makan sahurnya banyak, lauknya harus enak. Sak pauk-pauknya pun harus enak, kan lauk pauk kan. Lauknya enak, pauknya pun enak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir ibu belanjanya demi suami, demi anak, ayam, daging. Karena orang sahur itu kan bangun tidur dipaksa makan. Kalau lauknya nggak enak, dibanti tidur lagi. Aku aja gitu. Kalau lauknya nggak selera, aku minum teh manis, tidur lagi aku Pak. Makanya lauknya harus enak-enak. Paling sekali-sekali lah kalau terlambat bangun, baru ibu masaknya Indomie, ya kan. Tapi janganlah sebulan puasa tiap pagi Indomie, jadi SpongeBob satu rumah, sakit kuning semua. Puasa pakai duit. Sholat Ustaz, rukun kedua, duit. Ini maaf ya, ibu sholat telanjang, sah nggak? Mana sah? Harus ada pakaian yang menutupi aurat, belinya pakai duit. Sekarang telekung aja paling murah cepet limpul. Ustadz kok tahu? Mamaku jualan. Cuman ibu nggak usah pesen, nanti aku repot sendiri. Diundang lagi ceramah, selain ceramah aku ngutip angsuran, ngapain kan, kurang kerjaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka harta yang Allah titipkan sama kita harus menjadi jembatan untuk kita menyeberang ke surganya Allah. Jadi mudah-mudahan Ustaz ya, saya hanya bantu doa. Mudah-mudahan lapang rezeki, tergerak hati masyarakat Pematang Jaya untuk sama-sama berjuang membangun pesantren di tempat kita ini. Dan kalau bisa pesantren ini menjadi semacam Islamic Center, menjadi pusat pendidikan Islam yang ada di Kecamatan Pematang Jaya. Bahkan nanti kalau ada MTQ kabupaten, itu rata-rata peserta dari Pematang Jaya kalau bisa lahir dari pesantren ini, ya. Dan ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu, nih sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Jam piro iki?
Tadi katanya ikhlas sampai jam 12. Ini aku monceng nggak boleh. Bentar lagi masuk bulan Ramadan. Berapa hari lagi? 6 hari lagi. Nah, saya awal Ramadan nanti saya di Mekah Bu, karena saya besok berangkat bawa jamaah. Sebetulnya aku nerima jadwal ini pun kemarin ngeri-ngeri sedep juga Ustadz, karena besok berangkat. Tapi karena udah terlanjur saya terima juga, nanti malam saya di Tamiang, jadi bisa sekalian satu jalan di sini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan itu cukup kita senang dengan kehadirannya, jasad kita haram masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, jasadnya haram masuk ke dalam api neraka. Cukup senang aja. Senang aja kita mau masuk Ramadan, diharamkan kita masuk ke dalam neraka. Maksudnya itu apa? Kalau orang punya iman, Ramadan mau datang pasti dia senang. Oh enaklah aku bisa ngapuskan dosa di bulan Ramadan, aku bisa nabung pahala, karena ibadah sunnah nilainya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib pahalanya berlipat, bukan berlipat ganda, berlipat-lipat. Lain lipat ganda sama lipat-lipat. Kalau lipat ganda hanya kali 2, tapi kalau berlipat-lipat suka hati Allah mau ngasih berapa kali lipat. Maka kalau orang punya iman dia senang mau datang Ramadan. Tapi kalau orang nggak beriman, suntuk dia mau datang Ramadan. Nggak bisa ngerokok aku, nggak bisa ke warung, ya kan? Kalau mau ke warung malu sama tetangga, suntuk dia kalau mau datang Ramadan. Nah makanya dibilang Nabi, yang senang mau datang Ramadan, haram jasadnya masuk ke api neraka. Biasanya kalau udah mau masuk Ramadan, ada aja yang bilang nih, nggak terasa ya kak, perasaan kayak baru semalam lah Ramadan. Ini kok udah mau Ramadan lagi. Nanti mau lebaran ada juga yang ngomong, nggak terasa ya Wak, perasaan kayak baru semalam puasa. Ini kok udah mau raya. Cuman aku palaknya Bu, kalau yang ngomong gini orang yang nggak puasa. Nggak terasa ya Wak, tiba-tiba udah mau raya. Yang nggak terasa orang kau nggak puasa. Kita yang puasa ya terasa ya kan Bu. Karena kan pada dasarnya kalau yang dilewati itu yang enak-enak, rasanya cepet. Kalau yang dilewati yang gak enak, rasanya lama. Iya kan? Tanyalah anak-anak, sekolah masuk 7:30, pulang jam 1 siang. Dari 7:30 ke jam 1 cepet apa lama? Lama, karena sekolah itu gak enak. Libur 2 minggu itu rasanya cepet, karena libur itu enak. Kalau enak terasa cepet, kalau nggak enak terasa lama. Makanya nandai ceramah Ustadz enak apa enggak kan dari situ. Misalnya Ustadznya bilang demikianlah yang dapat saya sampaikan. Loh udah kak, kok nggak terasa ya kak, berarti ceramahnya enak. Tapi kalau sepanjang ceramah ngeluh aja, Ustadz ini pun nyocot aja mau. Anggitnya jagong suwi-suwi bokong nggak geringgingan, berarti ceramahnya nggak enak. Kalau enak terasa cepet, nggak enak terasa lama. Ibu berumah tangga sama bapak, ada yang udah belasan tahun, ada yang udah puluhan tahun, terasa nggak? Kalau nggak terasa berarti ibu seneng, kalau terasa berarti ibu ngenes. Ngandainya gitu aja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mau nanti di bulan Ramadan Allah hapuskan dosa-dosanya, maka syaratnya satu, puasa yang kita lakukan, taraweh yang kita lakukan harus imanan wahtisaban, semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Syaratnya itu. Jadi kalau kita puasa taraweh tidak semata-mata karena Allah, maka puasa kita tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ada rupanya Ustadz orang yang puasanya nggak karena Allah, ya banyak ya kan Bu. Ustadz kenapa puasa Ustadz? Masa aku Ustadz nggak puasa? Apa kata orang aku nggak puasa? Aku Ustadz. Nah, itu puasanya nggak ngapuskan dosa karena cuman mikirkan apa kata orang. Wak dengarin wak puasa, aku tinggal satu rumah sama mertuaku, masa aku nggak puasa? Satu rumah pada puasa, malah dipecat aku jadi menantu. Ini namanya puasa li mertua ta'ala.
Wah terawih wah, ya iyalah orang satu kampung pada ke masjid, kok masa aku nggak ke masjid, malulah apa kata tetanggaku. Ini ibadah kayak gini nggak bisa ngapuskan dosa, maka bersihkan hati, luruskan niat. Semua ibadah yang kita lakukan semata-mata imanan wahtisaban, semata-mata mengharap pahala hanya dari Allah, semata-mata karena iman kita kepada Allah. Jadi nggak usah mikirkan apa kata orang, dipuji orang alhamdulillah, nggak dipuji orang Allah yang memuji kita. Nggak usah terlalu mikirkan cakap orang, mikirkan cakap orang kita rugi. Nih Ustadz berjuang membangun pondok ini, pasti tantangan kuping nih ada aja ya kan, macem-macem mulut orang. Prinsipnya selagi kita yakin kita berada di jalan yang benar, selagi kita yakin kita nggak mau aneh-aneh, apapun kata orang nggak usah dipikiri. Karena mikirkan cakap orang ini Bu rugi sendiri. Ibu tahu nggak kisah anak sama bapak mau makan nggak punya duit. Mereka hanya punya seekor keledai kecil. Supaya bisa makan, ini keledai harus dijual ke pasar supaya dapat duit biar bisa makan. Berangkatlah dari rumah ke pasar. Pertama posisinya bapaknya naik di atas keledai, anaknya jalan kaki. Ngelewati orang di pinggir jalan, orang bilang, memang bapak nggak ada otaknya, dia enak di atas keledai, anaknya suruh jalan kaki. Mikirkan cakap orang, posisinya berubah, anaknya naik, bapaknya jalan. Ngelewati orang bilang lagi, memang anak nggak punya adab, dia enak di atas keledai, bapaknya suruh jalan kaki. Mikirkan cakap orang, dua-duanya jalan kaki. Orang bilang lagi, bapak sama anak sama longornya ya, punya keledai kok bukan dinaiki malah jalan kaki. Mikirkan cakap orang, dua-duanya naik. Keledai kurus krempeng. Melewati orang lagi, orang bilang bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan, keledai kurus krempeng dinaiki 2 orang. Terakhir mikirkan cakap orang, dua-duanya turun digendong sama orang itu keledainya. Melewati jembatan gantung oleng, jatuh keledainya ke sungai, mati, nggak jadi jual, nggak jadi dapat duit, nggak jadi makan karena terlalu mikirkan cakap orang. Jadi kalau kita sadar apa yang kita buat betul, teruskan, bismillah, mohon pertolongan Allah, jangan mikirkan cakap orang. Yang kita buat betul aja Bu, di mata orang bisa salah, apalagi kita salah. Apalagi jadi BKM masjid, gitu juga tantangannya berat, ada aja protesnya jamaah ini. Cuman yang lebih pentingnya lagi, udah nggak nyumbang, nggak membantu, nyocot aja kerjanya. Protes aja, tapi nggak mau bantu. Nah, jadi kita kalau bisa Bapak Ibu sama-sama berjuang karena ini niat yang sangat mulia ya. Mudah-mudahan ini udah jam 12:30 kurang, mungkin ada persiapan-persiapan yang lain lagi. Apa yang saya sampaikan walaupun nggak banyak-banyak bisa bermanfaat. Ceramah nih Bu sekarang nggak penting panjang-panjang. Ustaz Somad aja di mana-mana ceramah 1 jam nggak mau lebih. Makanya aku nggak mau banyak-banyak karena aku kan malu aku Nah ini lanjut nggak? Lanjut kok lanjut. Masalahnya dijatah sampai jam 12. Mungkin ada yang dirancang lagi sama panitia. Kami kan mau makan juga mungkin habis ini kan. Nggak tahu juga kita ya kan Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun nggak banyak-banyak bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa ma'assalamah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.